Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini pertama-tama saya akan membahas tentang produk dan jasa bank syariah. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu bank. Nah, bank adalah sebuah lembaga keuangan dengan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menerima simpanan uang. Yang kedua, meminjamkan uang. Yang ketiga, memberikan jasa pengiriman uang. Nah, selain sebagai penyaluran dana, bank juga sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Nah, penghimpunan sendiri dapat berupa giro, tabungan, maupun deposito. Selanjutnya kita bahas tentang pengertian bank syariah itu sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan bank dengan kegiatan usahanya melakukan prinsip syariah atau dengan ketentuan hukum Islam. Nah, prinsip Islam sendiri sini diantaranya sebagai keseimbangan dan kestabilan, kemaslahatan, dan di dalamnya tidak ada gharar, masyir, dan riba sesuai dengan ketentuan. Nah, sama seperti bank umum lainnya, bank syariah juga memiliki beberapa produk, diantaranya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah atau ijarah. Pertama kita bahas tentang tabungan syariah itu sendiri. Tabungan adalah suatu simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah. Nah, metode penarikan dari tabungan sendiri dapat berupa buku tabungan, ATM, ataupun metode canggih lainnya seperti internet banking. Nah, kita bahas tabungan syariah. Nah, tabungan syariah sendiri itu memiliki ciri khas khusus dengan menggunakan akad al-wa'diyah. Artinya simpanan yang dilakukan tidak mendapatkan keuntungan karena hanya berupa titipan saja, tidak ada bunga di dalamnya. Tetapi pihak bank memberikan bonus ataupun hadiah kepada pihak nasabah. Selanjutnya deposito syariah. Nah, deposito sendiri banyak diminati oleh masyarakat sebagai investasi. Nah, penyetoran dan penarikan dari deposito sendiri mempunyai waktu yang tertentu karena bank memerlukan waktu untuk melakukan investasi. Nah, deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Artinya simpanan yang dilakukan itu simpanan bagi hasil atau nisbah antara pihak nasabah dan pihak bank. Di mana deposito syariah sendiri keuntungannya yaitu pada pembagian keuntungan pihak bank, semakin besar keuntungan dari pihak bank yang didapatkan pihak bank, maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh pihak nasabah. Begitupun sebaliknya, semakin kecil keuntungan yang didapatkan pihak bank, maka semakin kecil pula keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Artinya keuntungan muncul bersamaan dengan risiko yang ada. Selanjutnya ada gadai syariah atau ran, di mana gadai syariah itu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan syarat nasabah harus memberikan sebuah jaminan berupa harta yang ternilai dan dapat dijual. Jaminan ini diperlukan oleh pihak nasabah karena manakala pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya kita bahas pembiayaan syariah atau ijarah. Ijarah artinya pemindahan hak guna dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti hak kepemilikan suatu barang itu di dalamnya. Nah, contohnya seperti seseorang yang meminjamkan sepeda motornya terhadap bank untuk mendapatkan pinjaman ataupun dana. Nah, hak dari guna sepeda motor itu jatuh kepada bank. Tapi apabila nasabah melunasi pinjamannya, maka hak dari sepeda motor itu, hak guna dari sepeda motor itu jatuh kepada nasabah itu kembali. Kita bahas tentang produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya ini merupakan di mana perbankan menerima suatu imbalan atas jasa yang telah diberikan di luar dari fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pertama ada wakalah atau perwakilan, berarti penyerahan atau pemberian mandat, di mana nasabah sebagai pemberi mandat terhadap pihak bank untuk melaksanakan suatu urusan tertentu.
secara teknis perbankan artinya wakalah merupakan akad di mana seseorang atau dalam hal ini nasabah memberikan wewenang atau kuasa terhadap pihak lain, artinya ini pihak bank untuk melaksanakan suatu urusan dengan kewenangan tertentu dan batas waktu tertentu. Selanjutnya kita bahas kafalah. Kafalah atau penjamin nasabah di mana pihak bank bertindak sebagai penjamin atau kafil dan pihak nasabah sebagai yang dijamin atau makfulah. Nah, di sini pada dasarnya pada prinsip syariah layanan garansi artinya penjamin pembayaran atas kewajiban suatu pembayaran. Selanjutnya syarat. Layanan perbankan jual beli valuta asing ini sejalan dengan syarat, di mana jual beli mata uang yang tidak sejenis. Selanjutnya syarat, yaitu layanan perbankan jual beli mata asing yang sejalan dengan prinsip syarat, di mana jual beli mata uang yang tidak sejenis ini dilakukan penyerahan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual dan kurs beli. Selanjutnya, layanan perbankan valuta asing ini sejalan dengan prinsip layanan syarat, yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual maupun kurs beli yang dilaksanakan pada saat itu juga. Adalah pemberian harta yang dapat ditagih ataupun diminta kembali. Nah, secara teknis perbankan, kurs sendiri dapat berupa pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk sesuatu yang mendesak saja, seperti dana talangan, tapi bukan pinjaman yang bersifat konsumtif. Selanjutnya hiwalah. Hiwalah yaitu transaksi mengalihkan utang piutang, di mana hiwalah memfasilitasi supplier untuk mendapatkan modal tunai untuk melanjutkan produksi, di mana biaya yang dikeluarkan bank akan mendapatkan ganti atas jasa pemindahan utang.